Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan pemirsa di rumah Sampurasun. Mudah-mudahan malam hari ini selalu sehat barokah. Malam hari ini saya bertemu dengan dua sosok yang istimewa, dua sosok yang betul-betul jadi panutan kita semuanya. Tokoh Kabupaten Kuningan dan juga salah seorang pangeran kuda putih. Sebelah sini ada, selamat malam Bapak. Selamat malam. Haji Aan Hamid Suganda, ya. Dan yang kedua Pangeran Kuda Putih atau Pangeran Heru. Selamat malam. Berbicara kedua tokoh ini memang dua-duanya berbeda perjalanannya. Oleh karena itu yang satu punya gelar tokoh pembangunan Kuningan, tokoh Kuningan. Dan banyak cerita yang nanti akan kita simak bersama. Nah, salah satunya yang ingin bertanya ke Pangeran Heru. Selamat malam Pangeran. Malam. Kenal beliau memang sudah tidak asing lagi. Luar biasa. Anda punya kesan apa dengan beliau? Luar biasa. Saya sendiri kaku loh ketemu beliau. Sama. Enggak? Ya. Memang sosok beliau ya tidak asing lagi ya. Iya. Bagi kita generasi muda ya. Yang dimana dulu saya kalau melihat Bapak nih cuma dari kejauhan, lihat media aja. Bahkan susah untuk Ya, berpikir kapan gitu bisa salaman itu bisa dulu kan gitu. yang istimewanya ya. Iya, jadi sosok beliau tuh bisa dibilang dari sisi pembangunan apa yang dilakukan beliau selama menjabat menjadi bupati. Iya. Itu sangat berkesan lah ya bagi masyarakat Kuningan. Ya, alhamdulillah hari ini kesannya Allah saya bisa ditemukan langsung dengan beliau ya dulu cuma mimpi-mimpi ya Pak. Ternyata usia Iya, terima kasih. 79 dan kelihatan masih gagah. Lanjut Pak. Iya, saya juga banyak juga saya pengen tanya ke Bapak. Jadi dulu mungkin yang selama saya kenal Bapak ingin bertanya gitu kan. Kita dulu masih, dan mungkin dari saya waktu itu masih SMA lah ya waktu itu SMA. ya, melihat karena kan kita waktu SMA itu pasti sudah mulai berpikir cita-cita menjadi apa ya. Melihat sosok Bapak ini kan, ini Bapak ini menjadi bupati ini apakah tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi bupati jadi gitu. Atau memang cita-cita sejak kecil ya? Ada proses yang Iya. gitu Pak. Mangga Pak. Terima kasih Pak Sultan. Saya kira saya sangat berterima kasih dan berbangga ya. Amin. Dalam keadaan sekarang ini saya sudah pensiun, masih ada apalagi Sultan Kuda Putih menemui saya itu ya. Ya tentu beliau ini juga ya ingin tahu sih saya dulunya apa sih gitu, iya kan? Iya. Nah itu. Nah baiklah, saya kira di sini saya mungkin sekilas akan menceritakan bagaimana perjalanan hidup saya. Nah, iya kan? Ini dari awal sampai sekarang udah hampir 80. Masya Allah. 80 tahun. Iya, hampir 80. Ini lagi berjalan 80 nih. Apa nyampe nggak nih di Desember nih? Iya kan? Iya. Ya tentunya saya pikir bahwa dalam situasi sekarang ini tentunya saya sangat bersyukur juga bahwa saya diberikan suatu kesehatan lah. Ya. Nah terus ngomong-ngomong soal perjalanan hidup, tentunya saya dilahirkan di Windu Haji di sini. Asli Windu Haji. Asli Windu Haji ya. Bapak saya ini orang tetangga desa. Tetangga Windu Haji. Karangtawang. Oh iya, tetangga. Karangtawang ya. Bapak itu ya. Ya, kalau ibu dari sini. Asli Windu Haji. Asli Windu Haji ya. Nah itu. Nah, alhamdulillah nih bapak saya dulu udah nikah hampir 14 tahun, nggak punya anak. 14 tahun tidak punya anak. Nah tentunya begitu mau nginjak umur 15,
ibu saya mengandung. Nah itu, ya kan? Nah itu. Nah ini gembiranya luar biasa kedua orang saya ini. Dan alhamdulillah saya lahir di bulan Desember tanggal 15 Desember 1942. Nah itu kebetulan belum. Nah, itu. Ini zaman Jepang. Ya. Nah saya nggak tahu zaman Jepangnya. Nah itu tapi itu udah zaman Jepang. Tapi waktu agresi Belanda kedua saya tahu itu di 49. 48 49 ya. 7 tahun lah ya. Nah gitu ya. Saya dulu sama Belanda tuh suka dikasih, kalau ibu saya lagi gendong ini, ya gendong saya tuh di depan rumah, nah ini suka dikasih roti. Sama Belanda. Sama Belanda itu. Baik ya Belanda. Baik. Ya. Dan tentunya dalam masa itu pernah kita itu mengungsi. Jadi bapak saya sama ibu saya. Urban ya. Nah itu. Jadi karena ini takut perang antar Belanda dengan tentara kita, sehingga kita mengungsi ke daerah Cirukem, desa Cirukem. Daerah Ciniru ya? Ya, daerah Ciniru betul. Ya. Tak tahu ya, nah itu. Tahu. Saya lagi kecil itu situ. Nah karena dalam masa penjajahan, tentunya kita cari selamat. Ya bagaimana supaya jangan kena ya musibah. Nah itu yang akhirnya kita ngungsi. Meninggalkan Windu Haji ke Cirebon. Cirebon ini tinggal. Nah itu. Nah terus yang akhirnya kita kembali lagi dan waktu itu kita sudah bapak saya sudah merencanakan anak saya sekolah SD saya di Karangtawang. SD waktu itu SD apa? SR Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat. Nah itu. Nah, di Karangtawang. Di sini ya? Ya Karangtawang di situ. Ya di sini belum ada. Di Windu Haji. Nah itu. Nah ya, yang akhirnya saya kelas 2 kalau nggak salah saya pindah ke Windu Haji. Nah, yaitu sekolahnya yang sekarang jadi balai desa. Oh. Nah, jadi kelurahan dan dulu sekolah. Nah, alhamdulillah saya kira ya bahwa masa kecil saya itu sangat dikenang dan menjadi suatu torehan hati bahwa saya itu bangga ya jadi orang Windu Haji. Nah itu, iya kan? Oh, kebanggaan saya itu karena apa? Segala mudah. Ya, mudahnya bapak saya kan nggak punya sawah, nggak punya apa. Saya main di sawah. Ini dulu sawah nih. Nah, ini sawah, ini semua sawah. Nah, itu. Jadi saya waktu kecil itu sering main di sawah dan juga di kali. Ya, ada sekali Surakarta nih. Ini tempat main saya. Iya kan? Ya, jadi pokoknya masa kecil saya itu sangat berkesan lah. Ya. Waktu dulu zaman belum ada kompor gas. Oh iya. Ya minyak tanah juga jarang. Masih kayu bakar. Kayu bakar original. Nah kira-kira gitu. Nah saya itu ngambil kayu bakar ke gunung situ. Oh. Ini sebelah nih, ngerti nggak? Jadi kalau ini ngambil kayu bakar, nah kita naik ya. Kalau naik kelapa itu nggak pernah takut kita. Waktu itu ya, naik sendiri ke sana, nggak pernah takut. Nah karena kita sudah biasa ngambil ngambil suluh ya, yang tentunya kan harus naik kita. Nah itu. Berarti Bapak petani ya? Iya. Petani? Oh bukan. Saya nggak punya tanah. Nggak punya sawah, Pak. Nggak punya sawah, tapi saya seneng di sawah gitu. Ngerti karena apa? Banyak tanaman, tomat, ngerti nggak? Nah terus, pokoknya tanaman ada pisang. Iya. Saya selalu makan itu. Makanya orang-orang yang punya sawah itu kalau saya datang itu pasti curiga. Itu. Tapi karena memang saya nggak punya sawah ya, saya sering main di sawah. Jadi untuk itu kiranya ya itulah masa kecil ya.
Dan terus tahun 57 ya. Tahun 57. Saya sekolah di ST. Sekolah Di ST. ST. ST itu sekolah teknik. Sekolah teknik, Teknik. pertama. STP namanya. ST. Di Ya. mana itu? Di Kuningan. Di Kuningan. Oh. Iya. Tadinya di deket itu Taman Kota. Oh. Taman ST. Kota SD, di sana SD dipakai sekolah STP. Nah, itu. Sekolah teknik pertama. Nah, itu. Karena saya tadinya udah lulus dari sekolah guru, nggak mau. Saya pengen ke ST, balik lagi kelas 6. Jadi kelas 6-nya saya 2 tahun. Ngendog lah ya, kira-kira gitu. Ngendog ya. Ngendog, nah itu. Astagfirullah. Nah, yang akhirnya sekolah ST, saya orang lain ambil bagian mesin. Orang lain. Anak-anak lain nih. Ah. Nah, saya ngambil bagian bangunan. Oh, bangunan. Bangunan. Ya, saya sering diolok-olok. Ngapain cina mau jadi sekolah di ST di bangunan, mau jadi tukang kayu atau mau jadi tukang apa katanya? Nah, itu mebel, nah itu. Ya, saya bilang karena saya punya tujuan. Nah, tujuannya apa? Lagi kecil itu, Pak, ya. Lagi kecil itu saya suka nonton film. Oh, hobi Di situ Bang Irawan ya. Nah, itu bintang filmnya ya. Layar tancap tuh Pak ya? Hah? Masih layar tancap pada bioskop? Layar tancap apa bioskop? Bioskop. Oh, di bioskop. Udah bioskop. Bioskopnya setuju di Kuningan. Oh, itu yang bikin Belanda dulu? Apa Bukan. Kita? Oh, Udah kita. pemerintah kita ya? Iya, kalau nonton itu di setuju sebelahnya masjid seberangnya tuh. Oh, yang iya. sekarang Kuningayu. bukan yang sekarang Studio dulu ya. Jadi alun itu dekat alun. kelurahan. Oh, kelurahan. Oh iya. Kelurahan. Nah, di situ. Betul. Nah, saya sering nonton di situ, nah itu. Nah, karena saya punya cita-cita, saya pengen kayak Bang Irawan. Ngerti nggak? Dia pegang gambar, ya, sampai pakai motor, dia jadi pengawas. Yang akhirnya saya sekolah ST, bagian bangun. Wah, saya sering candain gitu. Ngapain sekolah di bangunan, mending saya katanya. Di bagian mesin pakai Perpak ya. spare part yang biru tuh, ya itu udah kotor-kotor oli. Oli. Nah itu. Nah, saya bilang saya nggak tertarik. Saya nggak tertarik jadi montir. Saya bilang saya punya cita-cita. Nah akhirnya saya lulus dari ST ya, yang akhirnya tentunya ya saya harus meneruskan sekolah. Tentu saya meneruskan sekolah di Cirebon. Saya dipanggil di STM Cirebon. Oh, baru ke Cirebon STM. Iya, STM. Iya. Enggak ke Cirebon. Saya kepanggil ke Cirebon di STM dan kepanggil ke Bandung. Oh, jadi Sekolah Guru Pengajaran Teknik. Nah, kenapa saya lari ke Bandung? Karena setelah saya melihat bahwa SGPT itu sekolah luar biasa. Bahwa ininya gurunya aja orang Belanda. Gurunya yaitu waktu itu. Dan peralatannya itu lengkap sekali. Peralatan alat sugu, alat gergaji segala macam itu lengkap sekali. Jadi saya tertarik akhirnya ke situ, masuk di sekolah guru pengajaran teknik namanya. Saya 3 tahun sana, yang akhirnya ya bapak kan seorang tukang cukur. Ngerti nggak? Tukang cukur di Kuningan. Nah itu. Yang akhirnya juga saya ditugaskan sekolah dengan sangat sederhana. Jadi ngirim tiap bulan tuh ngirim beras dan ngirim uang nih kira-kira untuk dengenak lah mencukur orang banyak. Nah kira-kira gitu. Ya tapi saya senang itu. Ya karena bagaimanapun saya di sekolah dari mulai ST pun saya sudah menjadi ketua kelas segala macam. Iya kan? Nah itu. Jadi sudah ada cerminan. Iya kira-kira gitu. KM. Nah, KM. Belum ada kepikiran tuh Pak ya, pengen jadi apa gitu. Belum. Ada kepikiran ya? Yang kepikiran saya jadi itu aja. Oh ya, Bambang. Bang saya pengen jadi pemborong. Pemborong. Ya itu. Pengusaha lah kira-kira gitu. Nah itu yaitu sekolah itu. Nah saya karena bagaimana terinspirasi begini Pak Sultan. Di Binu Haji ini
ada seorang perantau namanya Karya Suwardi. Karya Suwardi, dia merantau ke Sumatera jadi pemborong di sana. Oh, dan sukses. Sukses luar biasa. Kalau pulang, satu kali pulang itu dia nanggap wayang. Ngerti nggak? Dan memberikan suatu oleh-oleh ke tiap-tiap desa, yaitu patromak. Patromak. Karena dulu itu belum ada listrik semua, ngerti nggak? Nah itu. Pakai kaos lampu gitu. Nah kira-kira gitulah. Dan Pak Karya Suwardi ini nih dermawannya luar biasa. Bahwa itu perantau ya? Perantau padahal ya? Merantau dari sini ke sana. Kuningan asli juga tapi ini Kuningan asli ke sana. Jadi semua warga di sini dibawa ke Sumatera. Nah ini saya tertarik itu. Bahwa saya pengen jadi Pak Karya Suwardi. Iya kan? Karena sesuai dengan ini kan. Pengawas Bank Irawan dengan ini kan. Saya pengen gitu. Nah itu yang akhirnya ya waktu itu karena bagaimanapun di sini kan zaman gerombolan. Oh iya. Okay. Ya waktu itu apalagi tahun tahun 58 itu, 57, 58 itu luar biasa gerombolannya ya. Penting juga sih. Dan kayak kalau saya berangkat ke Bandung itu ya sebetulnya sambil menghindar juga gitu. Ya. Iya gitu. Iya karena ya supaya ini saya bahas juga soal gerombolan ini. Saya sebagai pemuda itu kayak pemuda sini, saya nggak pernah tidur sore-sore, takut. Jadi tidurnya keliling desa gitu, cari apa? Tempat yang aman. Tapi cari tempat yang aman. Nah untuk itu kiranya ya saya ke Bandung itu ya sambil kata bapak saya, kamu udah sekolah aja ke Bandung. Nah itu supaya ya bapak saya juga mungkin karena saya anak satu-satunya, ngerti nggak? Jadi bapak anak satu-satunya? Satu-satunya, nah itu. Karena tunggal ya, karena sudah marulu ya. Iya. Kalau sudah 14 tahun nggak punya anak saya, jadi bapak saya itu sangat khawatir. Nah itu makanya pergi ke Bandung, Nah itu. Nah setelah lulus tahun 64 lulus, ya saya ya meskipun bapak saya juga ya sangat sederhana dan saya betul-betul sengsara loh sekolah itu. Benar kalau orang lain kan teman-teman saya dari Bandung Majalaya itu yang terkenal dengan tenunnya. Ya kan? Waduh pada bengar, ada yang naik motor, ada yang naik sepeda juga bagus-bagus. Nah, kita nggak ada, kita jalan. Nanti nggak dari tempat kos tuh jalan, ngerti nggak? Wah itu luar biasa. Nah untuk itu kiranya yaitu perjalanan yang luar biasa dan di mana ya saya bersyukur setelah selesai di SGPT saya masuk sekolah ke IKIP Teknik Bandung. Yang sekarang UPI ya. UPI. Ya. Tapi nggak selesai. Kenapa? Baru tahun kedua saya udah keluar. Karena saya bercita-cita ingin segera memberikan suatu ilmu. Bukan orang tua lah. suatu kesenangan kepada orang tua. Bapak saya karena ibu saya meninggal itu tahun 58. Saya lagi di ST. Nah itu. Nah karena ibu saya sudah meninggal, yang akhirnya saya ingin berbakti ke orang tua, akhirnya saya keluar dari IKIP dan saya kerja ikut dengan keluarga Pak Masud, tapi bukan Pak Masud, keluarganya dengan Pak Ero. Saya di dagang alat tulis gitu ya. Pak Ero dulu itu ngirim alat tulis ke sekolah mana, terus ke lembaga mana, nah itu. Saya ini. Yang akhirnya waktu itu Pak Ero punya rencana ya yang besar di Bogor itu, mau mendirikan perusahaan bangunan. Ya, dan yang akhirnya saya ditunjuk supaya ikut ke Bogor, ya bekerja untuk mencoba di bangunan gitu. Akhirnya tahun 66 saya ke Bogor. Ya, ke Bogor itu. Waduh, di Bogor nih suasananya udah lain gitu kan. Jadi betul-betul ya nggak betah sih ya. Setelah pindah ke Bogor, yang akhirnya
membuka perusahaan kontraktor. Ya pertama nih Di Bogor. di Bogor tuh kontraktor membuat apa? Kandang ayam. Oke. Jadi cita-cita kesampaian. Nanti nggak? Jadi kontraktor, nah, bikin kandang ayam. Nah itu kandang ayam pertama di sekolah menengah peternakan. Penunjukan pemborong aja itu hanya 200.000. 200.000. Yang penunjukan. Itu untuk berapa kandang, Pak? Untuk luas berapa kandang? Ya mungkin untuk 3 atau 4 kandang. Oh, Ya gitu. Tapi Bapak waktu pas punya kontrak itu merasa usaha saya sesuai ya Pak? Sesuai, Oh, enak. sesuai ya? Iya kan? target tujuan tadi Ya, kita tuh. waktu itu kan rambut gondrong gitu ya. Nah rambut gondrong dikasih itu Lambretta motornya. Oh yang biru itu? Yang biru. Iya kan? Iya, iya. AHS. AHS tuh. Iya, iya. F2160. Betul, itu nomornya itu. Nomor berarti itu Karuhun ya? Karuhun kira-kira gitu. Iya kan? Zaman kontraktor Ya, pertama. pertama. Nah itu. Dengan harga berapa saat itu, Pak? Beli? Apa? Motor Enggak, itu? bukan nggak beli. Punya kantornya itu. Oh, dapat motor Inventaris. dinas lah. Udah berdiri sepentaris. Nah, kira-kira kan? Nah, itu terus. Nah, yang akhirnya dari mulai bikin kandang ayam, naik kali bikin bangunan gitu. Nah, jadi dari kecil mulu, malahan bos saya itu bilang, ini katanya kontraktor tuh menjanjikan daripada leveransir. Nah, lebih baik kontraktor, jadi tambah gede. Nah, itu. Nah, yang akhirnya ya kita cukup dikenal. Di perusahaannya Sepedian. Di Bogor saat itu, Pak. Di Bogor. Sepedian. Nama CP-nya di Bogor itu Sepedian. Sepedian. Kenapa dikasih nama Sepedian Pak? Karena anaknya Pak Ero itu yang pertama itu namanya Dian. Oh, Dian. 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 Nah, ya itu Sepedian, udah kemana-mana. Nah, itu dapat kerjaan sana sini ya itu. Ya 68 itu sampai 67 itu sampai ke itu Purwakarta tuh. Purwakarta. Ya. Bogor tuh? Purwakarta. Purwakarta. Purwakarta, Nah, itu. ya. Ada Tangani proyeknya, Bro. sampai ke Sukamandi. Sukamandi. Subang. Dengan beda proyek lagi. Beda lagi di pertanian karena Pertanian. Oh. karena dulu Pak Ero itu dapat ininya dari bos pertanian. Nah, itu jadi saya tiap ini ke mana? Ke Sukamandi, naiknya mobil apa? Apa itu? Coba. Oplet. Jeep. Enggak, bukan. Impala. Impala. Ngerti nggak? Jenis mobil apa itu Impala Pak? Sedan. Oh, sedan. Sedan Impala. Model. Belum tahu. Sama sekali. Waduh, Kalau belum gitu. lahir. Belum lahir ya? Iya belum. Bener Impala. Namanya berarti jenis mobil sedan. Sedan. Namanya Impala. Iya, Impala. Oh, Impala. Impala. Ya, Impala itu binatang. Nah, itu bagaimanapun ya saya sebagai orang muda gitu, gua naik itu waduh luar biasa. Nah, saat itu mobil masih mewah sekali. Masih mewah, ya kan? Belum ada orang semua punya ya. Dan akhirnya saya kira tahun 68 68. saya memutuskan untuk segera menikah. Karena di Bogor. Posisi masih di Bogor Pak ya? Di Bogor saya di Bogor Siap terus. nikah. Ya karena bapak saya ingin segera nimang cucu lah. Karena dari anak satu-satunya pengen ada cucu. Saya nikah awal Januari, bulan September ya keluar lah. Anak saya pertama Rini itu. Sekarang dokter gigi. Nah, itu. Ya kira-kira gitu. Nah terus saya ikut ya dari 66, 67, 68, ya 69, 70 dengan Pak Ero ini. Pak Ero masih kontraktor tuh Pak itu. Masih kontraktor, itu tambah ikut gede. berarti ya? Tambah gede ya. Nah, jadi saya udah punya pengalaman di samping saya menjadi ini manajer. Jabatan saya manajer. Di Sepedian itu saya menjadi manajer. Nah, di tahun 72, awal 72, saya ngomong sama Pak Ero. Pak Ero, saya bilang saya kayaknya ingin berdikari. Sekali tidak diizinkan.
2 kali tidak diizinkan. Nah 3 kali ditanya tinggal ngapain katanya kamu Yang pindah. Bisa keluar dari sini, yang pindah ya sendiri, gitu. Ya saya bilang karena saya pengen mandiri. Terserah aja, Kesempatan ya, ngerti nggak? Kesempatan ya, Hero. Kang Hero kan sudah besar perusahaannya. Ngerti kalau ditinggal saya kan ya cukup memapan lah gitu kan. Udah besar perusahaannya. Yang akhirnya dikasih keluar dengan baik dan mendirikan perusahaan. Perusahaan sendiri di tahun 72 kalau itu. Itu kan berarti perusahaan Pak Hero ya. Pak Hero. Nah, Bapak memisahkan dari Pak Hero bikin perusahaan sendiri. Iya. Nama perusahaannya apa itu? Waskita Jaya Purnama. Ngerti saya senang bergaul dengan orang-orang Intel. Ada sekolah Intel di Bogor, di Jalan Cilendek. Iya. Nah, itu ya. Di situ ada tertulis Waskita. Saya bilang Waskita itu apa ya? Berawal dari situ. Awal gitu ya. Supaya tahu Waskita itu waspada katanya. Waskita. Iya waspada. Waspada. Ya kalau gitu mau bikin Waskita Jaya Purnama gitu. Nah bikin itu perusahaan itu. Sampai sekarang. CV lagi tuh. Itu PT. PT sampai sekarang masih ada. Masih ada. Dan Waskita Jaya Purnama. Disitulah saya akhirnya dengan yakin Ya. gitu dan yakin punya keyakinan dan mantap gitu. Saya mendirikan perusahaan itu. Pertama-tama saya mendapat kerjaan yaitu ingat nggak? Apa itu? Dulu kebun raya kena musibah. Kebun Raya Bogor. Bogor kena sapu bersih sama ini angin. Nah itu namanya ada Profesor Didin. Nah, Profesor Didin kebun raya ini. Nah yang akhirnya saya dikasih pertama bikin pagar. Ya pertama nih bikin pagar, perbaikan jalan karena kebun raya itu dulu kena musibah angin puting beliung itu sehingga rusak gitu. Pada rubuh semua. Pada rubuh, pagar pada rubuh segala macam itu. Nah saya dengan ketekunan yang saya miliki, yang akhirnya saya betul-betul dipercaya. Jadi betul-betul dipercaya ya maintain kebun raya. Ya dari mulai solokan, pagar, jalan rusak segala macam saya. Yang akhirnya tetangga kebun raya pun melihat, ini siapa yang ini? Yaitu Istana Bogor. Istana Bogor ya. Ya. Kan itu dipakai tuh Pak. Bertangga kan. Nah itu. Yang akhirnya saya juga masuk Istana Bogor. Dan zamannya Pak Harto waktu itu. Zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Masuk Istana Bogor, memelihara. Saya di istana itu udah kayak yang punya, mau tidur di tengah juga boleh, gitu ya. Di Istana Bogor. Bawa Istana Bogor, di Istana Cipanas juga gitu. Cipanas pun itu ada tempat mandi Bung Karno, ngerti nggak? Orang lain mah nggak berani. Saya mau mandi di situ. Siap ini mandi, saya pengen ada ininya ada manfaatnya gitu. Berkah kira-kira gitu. Orang katanya jangan mandi di situ kata kepala itunya. Ya saya bilang sebentar lah, bilang gitu nggak. Mandi enak gitu. Jadi ya pengalaman-pengalaman itu luar biasa lah. Dan akhirnya setelah saya dapat kerjaan di kebun raya, terus di istana, nah akhirnya merambah nih. Merambah. Nah ini di tahun 78 ya ini. Nah karena saya memelihara istana itu hampir 10 tahun ya. Di kebun raya hampir 15 tahun. Merambah. Nah ada biasanya kita nggak bisa, orang-orang dapat kerjaan itu di Pemda Kota Bogor. Kota Bogor sama Kabupaten Bogor. Waduh saya pengen masuk gimana ya, nah itu. Yang akhirnya alhamdulillah tahun 78 saya kenalnya wali kota, Pak Sobana namanya, yang akhirnya saya berkenalan segala macam. Dikasihlah kerjaan, ada jalan, ada jembatan gitu. Di kebun di wali kota ya. Nah, itu. Nah, saya di tahun 80 ikut pemilihan ketua Gapensi.
Tahun 80. 80. Jadi Bapak di Bogor udah ngetop ya? Oh, udah ngetop, top banget lah, nggak. Kalau zaman waktu itu sih di tahun-tahun itu pokoknya saya cari nama saya gampang, Iya, ya kan? 80. Karena saya juga orangnya senang bergaul dan ya senang naik motor, terutama naik traveling lah ya. Ya kira-kira itulah. Jadi ketua Gapensi, tahu Gapensi? Tahu. Gabungan Pelaksana Nasional Indonesia, ya. Nah itu, waktu itu, Kontraktor gak pengen? iya, waktu itu Gapensi itu belum dipisah antara kota sama kabupaten. Oh, nyatu ya. Ngerti nggak? Nah, masih nyatu. Jadi saya jadi ketua Gapensi itu Kabupaten dan kota. kabupaten dan kota. Dan waktu itu, Iya. itu luar biasa. Ada berapa anggota waktu itu? Ada lah, Kabupaten dan kota. mungkin sekitar hampir 100-an lah. Usaha semua itu ya. Ya, kalau sekarang sih lebih ya. Nah, karena bagaimanapun ya saya setelah jadi kontraktor ini udah mulai ini pribadi dulu ya. Rumah tadi dari rumah PB di Paviliun. Nah, saya pindah ke luar kota ya. Nah, itu bikin rumah. Nah, tapi kurang tepat. Akhirnya saya lagi naik motor, numbur orang gila. Buat itu di Jalan Marta Dinata tuh. Artinya akhirnya saya dibawa ke rumah ini, Marta Dinata. Nah itu. Nah, orang gilanya diobatin, saya di situ. Yang punya itu namanya Pak Yasin. Udah tahu dia, saya Pak Ang, beli aja rumah saya di sini. Rumahnya gede, ngerti nggak? Dan antik lagi, betul nggak? Zaman Belanda, ya kan? Buat apa sih rumah gede gitu kan? Tapi saya bilang ini saya harus dapat nih, ngerti nggak? Karena saya bagaimanapun ya ingin punya rumah di tengah kota, di Bogor, Jalan Marta Dinata, dekat air mancur. Kota banget. Kota banget, iya strategis. Yang akhirnya rumah saya di Sindang Barang, saya punya PW 1 dengan uang kurang lebih hampir 20 juta waktu itu. Jadi rumah itu harganya 30 juta. Wah, waktu itu besar saat itu. Kalau sekarang iya kan? Pangeran kalau bicara sekarang 20 miliar atau gitu? Wah, lebih ya? Bisa lebih Pangeran. Ya bisa gitulah kira-kira gitu. Akhirnya rumahnya 1.800. Rumahnya gede. Kabeli kayaknya. Kabeli alhamdulillah nih. Nah terus ya itu ngomong-ngomong gitu, setelah itu ini berproses. Nah saya pikir ingin menyenangkan bapak saya. Saya beli lahan di Bogor ya kira-kira ya cerita bapak karena ibu sudah meninggal. 2 hektar lah kira-kira. Terus bapak dibawa ke Bogor. Dan dia nggak mau di rumah Marta Dinata, nggak mau katanya. Saya di kebun aja. Di kebun, bikin rumah segala macam. Dikasih mobil lah segala. Karena betul-betul saya sayang sama bapak. Dan karena ibu sudah tidak ada ya siapa lagi gitu. Iya. Jadi bapak saya yang ini. Ya kalau dengan bapak saya itu karena saya sayang itu, saya kalau nyamperin dari Marta Dinata ke sawah kan agak jauh juga. Nah itu. Ya di sawah itu ngambil pegawainya dari sini. Supaya nemenin bapak saya gitu. Dari Windu Haji. Dari Windu Haji. Nah itu. Nah ada di sana. Nah, itu kira-kira. Dan kalau bapak saya itu, kalau saya datang itu, saya pasti nukerin uang baru. Yang baru-baru, dikasih uang yang baru. Nah itu. Supaya Pak udah kalau ini bagiin aja kayak ini. Ya kan. Jadi seneng lah dia. Nah, itu. Kalau saya ke Kuningan itu nggak pernah lupa. Karena istri saya itu, meskipun orang Bogor, seneng kalau pulang ke Kuningan. Ya dipijitin sama si bibi-bibi, segala macam. Kan di sana nggak ada. Nah, itu. Kalau pulang ke Kuningan itu rasanya, kalau handphone itu dicas. Iya. Ngerti nggak? Iya. Dicas gitu.
supaya apa ya, semangat. Oh, Nah itu ngerti nggak? pulang ke Kuningan itu. Iya, dicas karena Ke tanah kalau di kelahiran. Kuningan itu ya saya kadang-kadang di kolam itu mandi, ya kan, sama apa anak-anak, nah itu kira-kira gitu. Nah karena ya bagaimanapun anak-anak saya juga sering dibawa ke sini supaya dia itu tahu persis gitu bahwa asal saya itu dari sini dan mereka tuh jangan lupa nantinya gitu. Tanah kelahiran Tanah asli di kelahiran, Kuningan. kira-kira gitu. Nah setelah itu nantinya ya mungkin perjalanan saya jadi kontraktor, jadi ketua Gapensi, nanti di Bogor ini udah jadi raja lah. Raja di raja. Ngerti nggak? Karena proyek apa pemborong-pemborong itu tiap pagi itu ngantai di sini. Ngerti di rumah, ngerti nggak? Minta kerjaan. Minta kerjaan. Minta kerjaan. Iya, karena dulu bupati sama wali kota itu nyerahin ke kita. Ini bagiin. Ya gitu kan? Iya, jadi udah kayak Bapak jadi ketua Gapensi. ketua Kabupaten KPN. dan kota ya. Iya gitu ya, bikin SD Impres segala macam tuh. Waktu dulu kasih. Ya akhirnya setelah ini saya setelah jadi ketua Gapensi di Bogor, kota sama kabupaten, saya ke provinsi. Oh, Jadi wakil ketua Gapensi provinsi. di provinsi. Nah itu. Kerjaan pun Jelas nambah. saya adanya di daerah Bandung. Ya, nah itu proyek-proyeknya itu. Nah saya mengkhususkan di bidang pengairan. Ya kan? Nah, normalisasi kali ya. Ada di Citarum, ada di Cijangkelok, itu. Pokoknya ya saya kerjanya itu. Dan waktu itu memang ya saya kembali lagi bahwa saya juga sebagai dulu kan tahunya saya orang Bogor. Kalau ke Bandung itu pada apa ya, pada lihat saya itu ada rasa miris gitu lihat saya. Kalau tender segala macam, ngerti nggak? Ya. Nah kira-kira gitu. Nah itu. Jadi saya lama di Bandung sampai 93 ya. Nah, itu saya sambil saya juga bukan di Bandung aja. Nah saya mengerjakan pekerjaan ada di Medan dengan para Jainal, Siregar, ya kan? Ada di Sumatera Selatan, yaitu. Jadi di bidang pengairan. Terus terakhir saya di Makassar. Pekerjaan bikin danau di sini. Dan akhirnya setelah jadi ketua Gapensi di Jawa Barat, wakil ketua, saya naik ke pusat. Nah, yang akhirnya saya sering ketemu Pak Harto. Oh. Saya di foto ada foto Pak Harto di situ ya. Nah itu yang akhirnya dengan Pak Harto sering lah, nah itu komunikasi. Ya kadang-kadang kalau beliau lagi ini ya nah itu kira-kira. Tapi membawakan suara Gapensi supaya Gapensi itu dipertahankan organisasi ini organisasi yang betul-betul legal dan bisa dipercaya lah kira-kira gitu. Nah itu kira-kira setelahnya itu kontraktor akhirnya tahun 97 kalau nggak salah ya saya. Nah sekarang waktu saya di Bogor ya Sultan, kantor saya kan di Jalan Merdeka. Kantor Korem itu di Jalan Merdeka juga depan saya. Ngerti nggak? Jadi setiap dan rem ganti ngerti nggak? Saya disewanin. Ngerti nggak? Usaha. Ya, iya kan? Karena di depan kan, nah itu semua. Nah termasuk ya dari mulai Pak Ateng buat wali kota Bandung sampai Pak Nuriana, gubernur. Tadinya dan rem di Bogor dulu, ya kan? Nah pada waktu itu 95 nih Pak Sutioso jadi danrem Bogor, ya kan? Jadi gubernur ya? Iya kan? Iya. Nah terus 96 dia jadi Kasdam, nah terus jadi Pangdam Jaya.
Nah itu tahun 97 Pak Sutioso itu jadi gubernur. Benar ya. Ya kan? Iya, iya. Nah ceritanya, saya itu dengan Pak Sutioso itu kenal baik ya, Sutioso kenal baik, yang akhirnya saya ikut ke Jakarta. Nah saya ikut usaha itu, nah melihat Pak Sutioso kan senang bola. Iya, iya. Nah gitu, akhirnya saya, ngerti nggak, Masuk dunia bola tuh ya, Pak. pegang bola, iya kan, sambil usaha pegang bola, iya kan, nah itu. Saat itu Ya karena manajer, Pak, jadi manajer waktu itu. iya belum jadi manajer dulu. Oh. Nah, saya lihat-lihat dulu lah gitu kira-kira gitu. Yang akhirnya Pak Sutioso bilang ingin jadi juara nasional Persija, makanya. iya kan? Nanti Bapak dapat tantangan dari Pak Sutioso. Iya. Sok kumacarana kudu juara nasional. Tah kira-kira gitu, iya kan? Ceritanya, nah itu di tahun 2000 itu saya sudah mundur tadinya. Dari bola tuh. Dari bola. Nah, karena saya ternyata kena sakit. Sakitnya sakit takut. Betul nggak? Karena stres bola kali ya. Nah itu, saya mau naik mobil takut. Biasa naik motor itu takut. Wah, tidur juga takut mati. Jadi bikin fobia takut itu kenapa, Kak? Takut klubnya kalah atau bagaimana waktu itu? Iya, tadinya mungkin takut. itu. Oh. Di tahun 2000 nih. Iya. Waduh, saya sering pulang ke Kuningan. Oh, oke. Nah, sering ke Kuningan, sering di kolam kan. Ya, di situ. Kadang-kadang saya kalau lagi stres, saya masuk ke kolam. Terus masuk. Saya bilang udah bingung. Nah, itu ya. Itu sakit itu. Jadi boleh dibilang trauma kudu jadi juara baik. Iya kira-kira gitu, karena di tahun 2000 tahun 2000 itu gagal. Nah itu. Nah, gagal jadi itu stres. No stres. Akhirnya saya bilang saya harus ada obat nih, ngerti nggak? Nah, akhirnya saya sejarah Jaroh Wali Songo ke ini, iya kan? Nah, keliling mana itu? Semuanya Wali Songo tuh keliling tuh. Keliling. Nah itu. Waktu saya di Gresik, Pak Sutioso telepon. Lagi apa kamu? Saya bilang, saya lagi inilah istirahat. Waduh, saya udah pusing mas, saya bilang gitu. Pusing apa ini? Saya udah nggak mau lagi pegang bola lah. Saya sakit gitu. Pokoknya nggak mau tahu, pulang segera pegang bola lagi. Waduh, ini perintah nih. Nanti yang akhirnya kata ibu istri saya, ya udah kalau memang itu pulang lagi, katanya ke Jakarta. Akhirnya pegang tahun 2001 tuh. Itu berarti masih perserikatan ya? Iya. Masih perserikatan. Enggak, udah ini. Udah liga? Udah liga. Udah liga ya. Udah divisi utama namanya. Divisi utama. Ya kan? Iya. 2001 akhirnya juara. Itu Akhirnya juara itu. Tuh, Pak, ya? Sudah juara itu penyakit itu hilang. Penyakit takut segala macam hilang. Heran dia bilang Terbayar. Iya terbayar. Iya kan? Waduh, saya bilang. Ya, akhirnya hilang aja. Ya udah biasa lagi. 2002 biasa sering pulang ke Kuningan. Nah ini. Nah kalau pulang ke Kuningan saya suka jalan itu Sultan. Mana? Patala. Cilebak ini sulam tuh, waduh jualan dua kali, apa udah nggak ada jalan bener, ngerti nggak? Ya di Kuningan saya mau kemana itu? Yang akhirnya saya sering ke kota kan, lihat itu apa, yang sekarang taman itu, ngerti mau dibangun sama si Yukeng tuh, nggak selesai, lihat masjid nggak selesai, udah 5 tahun. 3 Cipolleng nggak selesai aja nih, waduh, akhirnya, masjid itu, ya kan akhirnya, yang akhirnya waktu di tahun 2003 itu saya mau dicalonkan wali kota Bogor. Jadi orang Bogor jadi orang Bogor. Ngejar ya? Iya, mau calon ke Bogor ya, supaya maju lah jadi wali kota. Nah, saya bilang, waduh, gimana ya? Nah itu, yang akhirnya istri saya juga ngomong gitu akhirnya. Waktu sering pulang ke sini segala macam. Istri saya lihat gitu yang keadaan Kuningan. Kalau mau jadi kepala daerah, katanya di Kabupaten Kuningan. Jangan kota Bogor, ngapain?
Kota Bogor mah iya, udah maju Kota Bogor mah, ngerti nggak? Iya, iya. Nah yang penting mah di sini katanya tuh lihat itu Plaza teh anggeus-anggeus. Masjid. Ngerti nggak masjid itu anggeus 5 tahun, betul nggak? Apa yang mau dilihat? Berarti ibu yang dari awal yang sudah ibu. perhatian ya. Ibu, ya karena ibu itu ke Kuningan tuh lebih kuningan daripada saya. Benar. Itu lebih kuningan daripada saya. Kuningan banget. Kuningan banget. Jadi yang mengawali untuk Kuningan banget. bisa berkiprah di Kuningan ini untuk memperbaiki Kuningan ibu ya, berarti Iya. memberikan motivasi awal. Iya. Luar Nah biasa, itu. Masya Allah. Ya karena, waduh, saya bilang kemana kenapa ngomong gitu? Ya ngapain? Ya di Bogor katanya. Nah, itu. Masya Yang akhir-akhirnya di 2003 pertengahan saya sering bolak-balik. Waduh, di mana ya? Karena kan saya belum ada ini, belum ada perahu. Betul nggak? Mau dari mana? Betul nggak? Iya. Ya kan? Dan akhirnya setelah ini konsultasi, yang mau maju Pak Arifin dari Golkar. Ngerti nggak? Orang-orang yang Udah betul-betul senior lah itu. Dan betul-betul orang juga nggak nyangka saya mau maju. Nggak nyangka orang saya mau Dan maju. saat itu Bapak belum terdaftar di satu bendera ya? Belum. Nggak nyangka saya mau maju. Yang akhirnya juga saya bilang ini berangkat dari mana nih? Nah akhirnya saya klesin PDI di Bogor. Saya minta kartu anggota. Saya dikasih. Buat kenalan Pak dari Bogor. Enggak, saya bilang ini. Minta dah. Gitu. Yang akhirnya pikir-pikir. Pulang ke sini ada orang datang. Memberikan support Pak nyalon we. Tokoh-tokoh datang nyalon we katanya gitu. Ya Kuningan perlu orang. Ya, berarti ya. Sering datang bermunculan. Iya bermunculan nih karena saya sering pulang ke ini Kuningan, ya kan? Iya, Udah tahu lah. Karena bagaimanapun kalau saya pulang tuh orang tahu. Iya. Mobilnya Mercedes, orang udah terkenal lah. Nanti kan selebritis datang lah kira-kira gitu, ya kan? Nah itu sebenarnya gimana lah? Mam gimana bener nih? Benar sini aja. Allah. Ya Allah, oke lah kalau gitu. Saya ke PDI sini, ke partai PDI ini, kebetulan ketuanya Acep. Waktu itu Pak Acep, betulnya Acep. Itu yang akhirnya saya bilang, ya saya niatnya mau nyalon dari bupati, menyalon bupati. Wah katanya, nggak ada siapa katanya. Udah ada calonnya Pak Amin. Waktu itu. Pak Amin. Iya kan? Pak Amin kan udah duluan. Iya. Aduh, apa itu? Ya saya bilang kalau PDI mau seleksi, saya ikut aja, nah itu. Nanti nggak, kalau menang juga nggak apa-apa, gitu ngerti nggak? Iya kan? Nah yang akhirnya seleksi, akhirnya Pak Amin. Yang kepilih saat itu. Saya berapa, Pak Amin berapa lah, beda 2 kalau nggak salah itu. Ya udah, selesai. Kata istri saya udah selesai katanya. Nah itu saya diam aja di situ, di kolam. Nah tapi saya penasaran itu gimana caranya ya. Waduh gimana nih, saya langsung DPP. Si Pak Amin itu katanya maunya wakil Pak Arifin. Ngerti, PDI maunya bupatinya. Ngerti nggak bener, saya bilang itu nggak bakal ini. Udah aja saya tunjuk, saya bilang. Nah akhirnya Bapak nih. Nah pilihan oleh DPRD. Ternyata Bapak menang telak. Ya, jadi Pak Arifin hanya 13, Bapak udah 26. Terus Pak Amin nggak tahu berapa karena jumlah DPRD 45 waktu itu. 45 ya. Nah kira-kira gitu. Yang ini udah jadi bupati Kuningan, ya Allah jadi bupati Kuningan nih gua aja. Iya kan? Enggak ini. Itu orang-orang daerah sini. Orang Indo itu nggak percaya saya mau jadi bupati. Saya dari sini diantar ke masjid juga nggak ada orang, ngerti nggak? Nggak diantar, orang makan udah nganter. Ya kayak kan? Nggak ada. Tapi akhirnya begitu saya menang, mereka juga akhirnya, ya Allah nggak nyangka gitu kan? Ya kan? Saya jadi bupati kan? Ya, itu. Ya alhamdulillah lah saya akhirnya menang pasangan dengan Pak An. Dan
waktu itu ya ceritanya kembali begitu saya pertama ya masuk pendopo memimpin itu, mimpin apel kan hari Senin, paling nggak suka saya, sebel liatnya, ngerti nggak manusia di depan saya itu, ngerti nggak? Saya bilang gua kenapa ada di sini? Saya bilang itu orang-orang kayak begitu, ngerti nggak? Ada, waduh, saya bilang sekali dua kali, sampai stres, saya kenapa jadi Bupati Kuningan? Ngerti nggak? Bupati Kuningan tiap hari makan di mana, ngerti kan? Tiap hari saya di Jakarta makan di hotel ini, di hotel ini, ngerti nggak? Jauh. Nah itu, saya bagaimana udah 3 bulan, istri saya udah pusing juga, nih lihat kelakuan saya gitu, ya kan? Nggak pernah terbiasa. Selalu pakai protap gitu ya? Iya betul. Waduh, biasa main golf segala macam itu, kudu ini loh, benar-benar. Yang akhirnya saya concern ya minta kepada Tuhan itu berikan jalan. Saya memimpin Kuningan itu harus gimana? Yang akhirnya Sultan obatnya itu tidur di desa. Tidur di desa. Tidur di desa terpencil jauh. Untuk WC juga udah nggak pugulan, ngerti? Saya tidur situ. Itu udah jadi bupati itu? Udah jadi bupati. Allah. Tidur di desa mana yang di tempat itu? Cilebak. Oh, Subang. Cilebak ya. Nah terus ada di sana Pasawahan. Pokoknya dari sana tuh sana ini. 4 penjuru ya? 4 penjuru. Terus itu ada beberapa rumah yang saya tidur. Yang paling timur di mana itu timur? Yang paling timur Cibimbing. Bantar Panjang juga bisa. Itu saat itu ajudan di mana itu, Pak? Ajudan juga bingung katanya kok Bupati ke si daerah kayak begini. Kalau malam nih, saya bilang kalau malam di desa ini ke masjid, kumpul di masjid dengan tokoh-tokoh masyarakat, ngobrol. Pak, bagaimana di sini gini? Iya Pak, di sini kurang itu, kurang ini. Jalan, udah nggak ada yang benar. Jalan tuh nggak ada yang benar. Nah, terus ya pokoknya ya gitulah. Dapat ADD-nya hanya antara 50-60 juta setahun tiap desa. ADD. Ya, nah itu. Belum ada ini ya. Saya bilang bagaimana bisa maju ya ini negara gitu ya. Desa itu dapat hanya 50-60 juta. Ya kan? Nah itu. Yang akhirnya udah 3 bulan nah, saya ini. Nah saya pikir ini Kuningan tuh mau diapain? Nah, saya jadi bupati mau diapain? Yang akhirnya timbul pemikiran saya Sultan bahwa tidak ada jalan lain Kuningan itu dianugerahi hawa yang cukup baik, pemandangannya baik. Saya bilang ini ya saya akan canangkan kabupaten konservasi. Betul, karena kalau kita nurutin Cirebon, Majalengka daerah industri nggak cocok. Iya, betul. Ngerti ya? Betul. Nah cocoknya kenapa? Kita mau turun naik pan. Iya, pegunungan. Nanti pegunungan. yang ini datar-datar itu jarang. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, itu. Nah yang akhirnya itulah program saya. Nah sehingga dari mulai ini pengantin peduli lingkungan, seruling, siswa peduli lingkungan, ngerti nggak? Nah terus aparat peduli lingkungan, semua ke lingkungan semua, pokoknya harus nurut saya bilang ke mereka itu. Kalau nggak nurut, saya bilang saya sisihkan, iya kan? Nah itu. Nah terus program saya bikin Gunung Ciremai jadi Taman Nasional, ya kan? Kan tadinya Tahura tuh jadi Taman Nasional karena kita nggak mampu untuk memelihara Gunung Ciremai. Jadi ke Taman Nasional kan pemerintah pusat, betul nggak? Nah itu, dan sampai sekarang kan luar biasa bagusnya. Kaki Gunung Ciremai itu, hijau segala macam itu. Nah, jadi masyarakat tidak boleh seenaknya membawa lahan saya ditanamin kol atau ini nggak boleh. Jadi ada lahan-lahan pemanfaatan yang diberikan gitu. Nah itu. Nah terus
Saya ada program sama dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi di tingkat nasional mungkin membuat bendungan, Iya. saya membuat embung. Embung. Itu situ. Saya bikin 53 Sultan Oh, so. selama saya memimpin. 53 biji embung atau sultan. Embung atau apa? Situ. Nah, itu ya, kira-kira gitu. Nah, terus Sampai saat ini masih ada tuh Pak ya? masih ada tuh. Masih ada masih. Tapi rusak nggak terpelihara. Nggak terawat hari itu. Oh, salah. Dan itu Bapak buat itu dalam waktu berapa periode waktu itu? Masih satu periode itu? Oh, enggak, 2 periode. Oh, 2 periode itu. 2 periode karena dari awal sudah itu. Hmm. Dan katanya kok berani jadi kabupaten konservasi? Saya bilang siapa lagi kalau bukan Kuningan Iya. jadi kabupaten konservasi. Di lain itu nggak ada, ya kan? Itu yang itu programnya itu pengendalian peduli lingkungan di bidang pembinaan kepada masyarakat. Terus saya yang bikin itu, bikin taman-taman. Betul nggak? Iya. Taman-taman saya bikin banyak, Sultan. Iya. Ya ada Bung Kirit, ada yang di kaki Gunung Cirimah di sana, taman-taman yang apa yang betul-betul apa ya indah lah kira-kira gitu. Kenyamanan masyarakat. Kenyamanan masyarakat ya. Terus di tiap desa ada taman, nah itu. Emin Wadi contohnya ini sebelah. Iya. Contoh sebelah ada kan? Iya. Nah itu kira-kira itu taman kayak begitu. Nah terus lagi ya saya pikir jalan infrastruktur harus bagus. Yang tadi pengalaman jalan rusak-rusak tuh, keliling tuh Pak ya? Iya karena sudah ada di ini catatan di sini. Iya. Ya ada di sini. Toh. Nah begitu itu yang akhirnya ya jalan-jalan antar desa dengan desa di Khotmik. Nah jadi itu perjalanan itu luar biasa dan saya juga ya bagaimana juga apa masyarakat support, saya juga senang dan semangat cari duit, ya kan, dari mulai ke pusat maupun ke provinsi nyari duit untuk pembangunan. Dari relasi lah, ya kan? donatur lah Pak ya. Iya kan? Nah, itu orang tidak berpikir bagaimana Kuningan membangun itu uangnya dari mana? Iya. Karena kayak model Ciamis, betul nggak? Waktu itu ya. Nah terus Majalengka, Cirebon, lihat Kuningan tuh apa bedanya kecil, PAD-nya kecil, aku membangun terus, ya kan? Kayak salah satu contoh nih, saya kenal dengan Pak Agung Gumelar. Iya. Waktu jadi menteri, Pak Agung harus punya sejarah lah buat Kuningan. Karena beliau Naon, masih kan? dari Kuningan ya. Iya, karena Kuningan. Pengenyeunkeun aja terminal tipe A. Oh, iya. Ya kan? Iya. Alhamdulillah Pak Agung merespon bikin terminal tipe A. Siapa yang buka terminal tipe A di wilayah 3? Nggak ada. Ngerti hanya Kuningan. Betul nggak? Iya. Dikasih bis 2 sama Pak Agung. Waduh jadi Kuningan tuh gagah aja. Udah ada bisnya segala macam kan. Ya alhamdulillah gitu Sultan, saya membangun tuh kalau ingin tuh gampang gitu. Ingin pembangunan apa gampang, ingin jalan apa gampang. Gampang aja semua. Dimudahkan ya. Dimudahkan, ya Allah saya bilang ini. Jadi saya terus terang aja jadi bupati itu menikmati. Dan saya nggak pernah sakit. Jag-jag aja kemana-mana, naik ke gunung. Dan Ibu juga berperan terus tuh Pak ya? Berperan terus. ya? Ya. Nah terus staf-staf nih di Pemda, saya kewalahan. Kalau tiap minggu saya harus naik gunung. Mereka kan juga nggak malas naik gunung. Tapi saya bilang enggak naik Ada gunung. program naik gunung. Naik gunung, iya kan. Nah, itu. Terkenal beliau ini kan koboi. Oh, so. Ya iya karena bagaimanapun saya suka lingkungan. Iya. Iya kan? Nah itu yang akhirnya karena saya fokus kepada lingkungan. Saya tahun 2012 dapat penghargaan yang betul-betul orang lain nggak susah. Iya. Yaitu Kalpataru. Ya. Itu Kalpataru. Iya. Benar nggak? Kuning ya. Ya yang kuning Kalpataru itu. Salah. Nah itu. Jarang-jarang untuk skala nasional mendapatkan penghargaan. Jarang. Bupati juga jarang. Hanya mungkin yang sudah ini saya dengan Ibu Risma aja. Iya. Dari Surabaya. Waktu jadi wali kota. Nah jadi dan itu ya sangat terkesan sekali
Terakhir Bendungan tuh Pak ya, yang kemarin diresmikan. Itu jadi saya tuh berpikirnya begini, Sultan, daerah timur itu, ngerti nggak, itu gersang. Iya, iya. Jadi masyarakatnya itu pasti merantau jauh, ngerti nggak? Dagang apa? Karena Kuningan itu terkenal dengan perantauannya yang luar inilah. Nah, yang akhirnya saya pikir saya harus bikin bendungan, ya kan? Nah, bikin bendungan saya di 2013, nah itu ngobrol sama Pak SBY maupun sama Pak Menteri PU, ya kita perlu bendungan di sana yang akhirnya disetujui. Dan 2013 awal itu dimulai. Nah itu. Pembangunan berarti mulai dari 2013 awal. Nah itu bendungan. Yang akhirnya orang bilang kan rasanya nggak mungkin lah di timur bikin bendungan. Nggak ada yang nyangka. Nanti nggak ada bupati gelok cina gitu ingin kerenamannya gitu, ya kan? Tapi ya saya terus ini, dan terus juga saya yang besar tuh bikin kebun raya. Kebun raya itu betul-betul sudah luar biasa. Karena tanahnya aja pemerintah daerah nggak beli, ngerti? Itu dapat hibah, nanti 171 hektar. Yang Kebun raya itu, ngerti nggak? Itu saya minta ya ke tokoh masyarakat namanya Pak Masud. Nanti udah beberapa kali saya minta, yang akhirnya dikasih ini yang. Emang kamu itu luar biasa jadi bupati, udah ini kasih. Ngerti? Enggak ngasih duit peser pun. Ngerti? Sekarang jadi aset Pemda. Siapa sekarang yang memasukkan aset 171 hektar ke Pemda? Nggak ada, ngerti nggak? 171 hektar, nah itu. Jadi memang itu aja ada. Saya itu diberikan suatu kemudahan itu hidup. Mungkin karena ya itu tuh penting ke orang tua. Betul. Ya. Betul. Apakah ke ibu, apa bapak, ngerti itu penting banget itu. Ya. Betul. Mengabdi bagaimana kita itu. Saya sih ke generasi muda itu gitu aja. Bagaimana pinternya, bagaimana ini. Kayak Pak Ridwan Kamil. Ke ibu bapaknya tuh luar biasa. Waduh, luar biasa tuh Ridwan Kamil. Di neng-nek lah gitu, ngerti nggak? Jadi nasibnya juga baik terus, kira-kira gitu. Ya, dan saya dari kumpulan cerita saya tadi, yang akhirnya juga menuai kebanggaan hasil saya itu juga luar biasa. Begitu kayak organisasi asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, dari sekian ratus bupati itu dipilih siapa ketuanya, siapa sekjennya, nasional. Apkasi. Iya, Apkasi. Asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Ngerti nggak? Iya, itu. Saya kok ditunjuk dari seluruh itu yang hadir, yang saya punya prestasi Kapataru segala macam. Itu kan dilihat, nah itu. Profil segala macam. Nah, itu kira-kira gitulah. Prestasi yang sudah diraih oleh seorang bupati. Iya kan? Ya kenapa nggak Bupati Bandung misalnya jadi ini, ya kan? Kalau Kuningan dengan Bandung kan ini Bandung. Ngerti nggak? Kok Kuningan yang kepilih, ya kan? Nah itu yang akhirnya saya jadi sekjen, Apkasi. Nah ketuanya siapa? Saya tadinya mau jadi ketua, tapi saya nggak mau. Karena apa? Apkasi itu memerlukan uang banyak untuk mengelola waktu itu. Cari bupati yang banyak duitnya. Ngerti nggak? Akhirnya Bupati Kutai Timur, Pak Isran Nur. Ya, nah dia ketuanya, sekarang gubernur. Di Kutai Timur. Kalau seperti sekarang masih jalan komunikasi? Jalan. Bupati Sumatera Selatan. Iya kan, Bupati Sumatera Palembang. Pak ini jalan, suka telepon-teleponan jalan. Nah itu. Kalau saya mah nggak susah, mau kemana juga. Benar. Nanti saya sudah pensiun misalnya, pengen ke Kaltim misalnya, tinggal telepon aja Pak Isran.
Benar. Nah, saya berpikir gini, ini puntennya, ya saya nggak terus lagi nih. Dulu waktu saya tidur di kampung-kampung, di desa-desa, di 4 penjuru desa. iya 4 penjuru desa, satu desanya 40-50. Bagaimana bisa maju? Betul nggak? Anggarannya. Saya pikir, waktu rapat aplikasi gini nih, bagaimana kita mencetuskan 1 miliar satu desa? Betul? Saya berjuang ke DPR, nah iya kan, ke Menteri Dalam Negeri, bagaimana itu supaya desa itu cepat majunya. Jangan dari ADD hanya 50-60 juta gitu. Yang akhirnya berjalan terus perjuangannya sampai 2013 saya. Nanti nggak? Berarti kita harus aktif itu, Pak. Aktif. Nah itu bagaimana ini? Akhirnya Pak SBY juga setuju. Itu. Dan alhamdulillah 2015 zaman Ibu keluar. ADD yang 1 miliar. Iya kan ada dari updasi segala macam, saya apa supaya terus itu ada yang demo segala macam mengeluarkan ini, tapi keluar. Nah itu. Berarti pas Ibu menjabat ya? Pas Ibu menjabat 2015. 2015 ya. Nah itu alhamdulillah saya bilang nih, desa-desa nggak dari ini. Ya tentunya kan ada perubahan. Nah sekarang kegiatan Bapak sekarang ini masa-masa pensiun, masa-masa enjoy, pengabdian sudah memang luar biasa dari mulai kecil sampai sekarang. Kegiatan Bapak apa nih Pak? Ya saya kira ya saya sekarang umur hampir 80. Hampir 80. Dan saya tidak pernah berhenti ya untuk otak saya berpukat. Masih tetap? Betul, tetap. Ya pertama ya saya memegang Badan Kerjasama Antar Daerah di perbatasan antara Jawa Tengah sama Jawa Barat. Namanya Kunci Bersama. Kunci Bersama. Kunci Bersama itu adalah Kuningan, Cirebon, ya Cilacap, Ciamis, nah terus Brebes, Banjar, Majalengka, ya, dan ditambah lagi satu Pangandaran. Akhir itu. Ciamis, Banjar, Pangandaran ya? Ya kira-kira gitu. Ya. Kunci Bersama. Kunci Bersama, karena Badan Kerjasama ini yang mencetuskan itu saya di tahun 2011. Di perbatasan itu. Ya di perbatasan saya kumpulkan dari Kuningan Summit tadinya berangkatnya, yang akhirnya setuju bahwa ini Badan Kerjasama ini dibuat satu lembaga, dan akhirnya sampai sekarang udah 10 tahun, hampir 11 tahun berjalan, jadi diserahkan kepada saya untuk memimpin ini. Ya, dan saya sekarang kerja di BKAD ini sering berkunjung, bupati, wali kota, ini segala macam. Kadang-kadang ada rapat apa yang bisa saya jembatani, nah, sampai ke pusat maupun di provinsi. Nah kira-kira gitu intinya ya. Nah itu, dan untuk itu saya sudah membuat master plan. Bikin master plan. Okay. Daerah perbatasan ini bikin master plan dari mulai unsur infrastruktur, ekonomi, nah terus juga kesehatan, pendidikan, itu sudah termasuk ya master plan ini, alhamdulillah, dan selesai pada tahun kemarin. Nah terus selanjutnya saya juga ya sekarang ya hasil saya karena istri saya meninggal serangan jantung. Itu tahun 2016, dan saya tahun 2017 membuat rumah sakit jantung Hasna Medika di Jalan Cigugur. Ya itu rumah sakit saya dengan Hasna Medika join. Itu karena bagaimanapun masyarakat Kuningan itu yang sakit jantung jangan jauh-jauh sekarang ke Jalan Cigugur aja, apalagi dengan fasilitas BPJS segala macam mudah banget. Nah itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah
berjalan dengan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk itu kiranya itu saya yang itu kegiatan saya, dan juga saya punya ada perusahaan BPR ya. BPR ini ya meskipun kecil tapi sehat dan mudah-mudahan bisa ke depan berkembang. Amin, amin. Nah, ya karena BPR ini sudah 3 cabang, yaitu di Cilimus, Kuningan, sama Luragung. Saya rencana BPR ini mau dikembangkan ke depan, ya mungkin di tiap-tiap wilayah. Ada 5 wilayah kan di Kuningan. Ya itu kira-kira gitu. Untuk apa? Yaitu untuk menolong UMKM segala macam. Ngerti gak? Nah itu yang UMKM di pasar-pasar. Masih tetap mendharma baktikan. Oh iya, saya nggak berhenti. Muter aja, nggak pernah berhenti. Jadi untuk itu kiranya itulah kegiatan yang di Kuningan. Kalau saya di Bandung, ngerti nggak? Saya menjadi salah satu wakil ketua di PMI Jawa Barat. Oh, PMI Jawa Barat. Bandung. Masih kegiatan lagi? Masih. Jadi kalau ini keliling, kemarin ke Sukabumi. Oh mana aja gitu, lihat ini. Jadi untuk itu kiranya, itu tadi, kayaknya saya nggak pernah berhenti loh berpikir. Jadi seumur begini aja rasanya semangat tuh ada. Masih nggak? Nah itu. Alhamdulillah lah. Nah itu. Karena ya anak-anak saya juga yang 5 sudah mandiri semua. Itu. Dokternya nih mau ada 2 kayaknya nih. 5 itu siapa aja? Rini Utari yang Reni. Dokter gigi. Ya dokter gigi. 2 Erik Irawan di Bogor. Nah itu dia memegang usaha saya. Ya, di samping itu. Nah di samping itu juga dia dosen. Dosen di Unpak Pakuan. Oh di Pakuan. Nanti insya Allah bulan Juni atau Juli dia meraih gelar doktor. Ya kira-kira gitu. Terus yang ketiga Lea Mary Natriswati. Nah itu dia di kedutaan di Australia. Nah itu di Jakarta juga. Jadi partnernya kedutaan lah. Kira-kira gitu. Usahanya di situ lah. Nah, itu. Jadi dia seling keliling ke kemana. Yang keempat Sonia Puspasari. Nah itu dia dosen di UI. Di Jakarta. Dia udah doktor. Ya itu. Ya saya sih berharap anak saya ada yang profesor ya. Amin. Sultan. Amin. Dijabah. Iya kan? Jadi saya udah inilah mudah-mudahan ada yang profesor, karena saya juga ya sekolah nggak begitu maju ya, karena saya nggak ada niatan gitu. Yaitu yang terakhir Ridho maksud saya ini supaya jangan paremun obor. Berkarya. Harus ada anak saya yang di Kuningan. Ngerti nggak? Nah itu ya. Yang apakah mau jadi apa aja di Kuningan. Iya betul. Nah jadi nanti kalau ada saudaranya di Kuningan, pasti saudara yang lain mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali pulang ke Kuningan. Maksudnya gitu. Ada yang jaga kandang. Ada yang jaga kandang kira gitu. Iya kan? Itu. Jadi 5-5-nya sudah sukses lah. Sudah sukses. Ya sudah mandiri semualah. Saya nggak sudah tenang. Ya seneng lah lihat itu kira-kira. Berhasil. Tapi meskipun tidak kayak saya itu. Kenapa maksudnya? Kalau perjuangan saya itu kan dari orang nggak semua orang bisa kayak saya. Iya. Betul nggak? Dari nol, berarti yang tadi kan perjalanannya ya. Betul. Dari nol sampai sekarang pernah jadi pengusaha di tingkat regional maupun nasional. Betul nggak? Sudah memegang Persija, olahraga, ngerti nggak? Iya kan? Itu luar biasa kan? Hobi saya, ngerti nggak? Dari muda saya senang naik motor. Nah itu motor Harley itu. Nah itu. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Kenapa? Ya orang dulu bagaimanapun belum ada motor yang kayak saya punya. Mungkin seluruh Indonesia hanya dua orang. Waktu itu ya. Waktu itu. Kebanggaan. Oh iya kan? Karena tidak boleh masuk ekspor ke sini. Ekspor. Ya gitu kan?
Iya, kalau tiap minggu saya berangkat tuh dari Bogor, Pelabuhan Ratu, tur ya. Nah, itu. Tapi zaman dulu motornya nggak kayak sekarang bagus-bagus. Yang kadang-kadang di jalan mogok gitu, ya kan? Dan Tapi belum seneng banyak aja. lagi. Bengkel belum banyak. Belum banyak. Dulu kalau berangkat 9 orang gitu, paling gitu. Touring ya. Ya, touring itu. Nah, saya punya villa di sana, Di Sukabumi. di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu. Kalau mau nginep di sana boleh. Iya. Ya, pemirsa, cerita banyak dengan Bapak. Pangeran juga sudah mendengarkan dengan khusus, sepertinya khusus sekali. Kira-kira apa yang diambil dari cerita panjang A sampai Z? Monggo Pangeran. Saya dari paparan tadi, apa yang Bapak ceritakan mengenai apa namanya Perjalanan. riwayat hidup perjalanan, saya cuma bisa saya bisa ambil dan meminta kepada Allah, semoga saya diwarisin umur panjang seperti beliau. Amin, amin, amin. Dan juga yang kedua diberikan juga semangat ya, dan juga motivasi bagaimana kita ini dalam hidup ini harus berbuat sesuatu untuk bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain. Ya. Kalau saya pribadi belum tentu saya sanggup apa yang Bapak jalani ya. Jadi ini sangat luar biasa bagi saya. Dan ini merupakan sebuah pengalaman yang berharga juga buat saya. Dimana yang dulu cuma hanya bisa lihat dari jauh gitu ya Pak. Bapak di sosok hari ini ya kan, bisa bersama-sama, bisa mendengar langsung dari narasumbernya. Ngobrol santai. Lalu iya bisa apa yang selama ini mungkin orang juga mencari-cari profil beliau, apa sih yang yang selama ini diperjalankan ya. Kalau cari kita di Google nih, kalau sekarang di zaman praktis di Google Ada. ya mungkin nggak sedetil ini yang kita dapat dan kita dengar ya. Jadi saya cuman bisa mengambil kesimpulan bahwa ini sebuah perjalanan yang hebat ya, dan semoga kita semua bisa mengambil hal-hal yang bermanfaat dari kisah perjalanan sosok Bapak ini, dan semoga kita bisa melanjutkan perjuangan beliau nih. Amin. Ya, bagaimana Kuningan bisa menjadi kota kebanggaan kita. Dari apa yang sudah beliau lakukan ini kita lanjutkan seperti itu. Dan mungkin juga saya juga ingin bertanya ke Bapak nih, karena kita generasi muda yang melanjutkan perjuangan beliau ini pastinya perlu masukan ya. Apa yang menjadi harapan dan impian Bapak yang sampai saat ini untuk Kuningan ini belum sempat tercapai? Mungkin insya Allah dengan ridhonya Allah mungkin kita yang muda bisa melanjutkan seperti itu ya. Jadi kira-kira Bapak, yang Bapak sampai saat ini ingin Kuningan itu seperti apa sih? Seperti itu. Baiklah, Sultan yang saya hormati dan saya banggakan. Ya, saya tadi udah bicara bahwa memang mungkin ya saya diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa umur yang panjang ya. Saya tentunya tidak bakal berhenti bagaimanapun terhadap tanah tumpah darah, tanah kelahiran, untuk bisa memberikan apa saja. Jadi harapan saya sih terus terang aja bahwa Kuningan ini betul daerah yang betul-betul boleh dikatakan sangat minim penghasilannya. Juga dilihat dari APBD kecil, PAD kecil. Ya betul nggak? Ya kalau ke depan ya ingin membangun Kuningan ini tentunya harus bisa mencari peluang-peluang ke depan. Saya sih pesannya itu, di mana ya tentunya bagi masyarakat Kabupaten Kuningan sendiri, yang tadi saya katakan bahwa ini kecil, nah terus juga lapangan kerja juga kurang. Kalau saya sih nggak prinsip bahwa orang Kuningan itu harus keluar, ngerti nggak? Tapi dengan bekal yang cukup, diantaranya otaknya maupun semangatnya, berarti karena Kuningan itu sudah ditakdirkan
ya masyarakatnya tuh harus merantau. Iya. Dan saya sih betul-betul setiap ini ke generasi muda, di samping mencari ilmu yang ini, harus keluar. Jadi di Indonesia itu luas banget gitu. Biar ada Mau referensi, ke ya. sampai Maluku, sampai ke Irian, boleh. Tapi kalau sudah berhasil, jangan lupa Sama daerah. sama daerah. Kayak siapa? Ya kayak saya. Amin. Pulang. Ngerti nggak? Iya, iya. Jangan lupa, ngerti nggak? Betul. Harus mengabdi ke sini. Apakah pengabdiannya bukan jadi bupati aja? Iya. Misalnya di masyarakat di sana jadi apa tokoh misalnya yang bisa memberikan ini kepada warganya, nah itu gitu. Atau merangkul warganya dibawa, ngerti nggak? Kalau sudah berhasil di perantauan, bawa warga. Karena bagaimanapun saya lihat kalau Kuningan itu dikatakan daerah termiskin, saya nggak terima. Betul nggak? Betul. Sebab rumah-rumah cukup bagus di tiap-tiap desa. Betul nggak? Nah sekarang orangnya juga penghasilannya juga meskipun itu berdagang, kalau di perantauan maupun kalau yang ada di tempat masing-masing bertani, ya cukup. Nah itu. Ya, jadi ya harus keluar. Ngerti nggak? Predikat termiskin itu menjadi daerah yang subur makmur. Kuningan itu. Ya, loh jinawi nih. Amin. Kira-kira gitu. Amin. Jadi pesan saya itu gitu. Siap. Makanya pesan ke generasi muda, sekarang penyediaan fasilitas pendidikan sudah cukup. Universitas Kuningan, Universitas Islam, Unisa. Ngerti nggak? Itu lagi jor-joran. Ngerti nggak? Membangun ya fasilitas-fasilitas sekolah. Dan saya kebetulan jadi pembina di Uniku, ngerti nggak? Jadi saya terus terang aja jadi pembina di Uniku juga. Uniku harus betul-betul maju, ngerti nggak? Dan insya Allah nih tahun ini ada penambahan fakultas dari mulai teknik sipil, ya. Nah terus juga ada komputer dan yang lain. Dan insya Allah saya maunya tuh Uniku di periode yang akan datang ini, di tahun yang akan datang ini ada fakultas kedokteran. Karena apa? Karena fasilitas untuk kedokteran itu sudah banyak, rumah sakit misalnya, ya di Kuningan kan bagus-bagus. Nah itu, jadi untuk itu kiranya itulah dari mulai pendidikan, kesehatan, ya. Nah terus juga ekonomi yang harus betul-betul diperhatiin. Nah ini, ya, jadi supaya Kuningan maju lah. Dan saya yakin insya Allah Kuningan maju. Karena Kuningan itu masyarakatnya penurut. Nah itu, jadi untuk itu kiranya ya harus yakin ya Kuningan ke depan ya bisa ya nggak usah bersaing lah, pokoknya mandiri. Betul nggak? Memanfaatkan potensi yang ada. Ada, kita punya Kabupaten Cirebon, ya punya Kota Cirebon, punya Majalengka nih di BKAD nih, ya punya Ciamis, punya Brebes, punya Cilacap. Nah, itu kesananya ada Banjar, ada Pangandaran. Saya kira Kuningan harus betul-betul menjadi nomor one kalau bisa. Amin. Ya, kira-kira gitu. Itu aja, Pak Adis. Ya, terima kasih banyak. Obrolan panjang yang mudah-mudahan sangat dan pasti bermanfaat. Dari sosok Bapak Haji Hamid Suganda, mantan Bupati 2 periode 2003-2013 sampai 2008-2013 ya. Dan juga Pangeran Muda, terima kasih sudah berkenan dan sudah bersilaturahmi dengan baik. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pangeran. Sami-sami. Hatur salam untuk semuanya pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.